بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Setiap amal perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Bila kita berbuat amal kebaikan, maka akan berbuah pahala. Namun jika sebaliknya, maka akan berbuah dosa. Namun demikian, ada perkara penting yang harus kita ketahui agar jangan sampai menjadi orang yang merugi karena amal kebaikan yang telah kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah di antara perkara yang dapat menghalangi diterimanya amal kebaikan. 1. Perbuatan syirik dan murtad. Keduanya menjadi penghalang diterimanya amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik dan sebagus apapun suatu amalan, namun jika engkau menyekutukan Allah dan mati dalam keadaan tidak bertaubat, maka Allah tidak menerima amalmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan." Quran Surah Al-An'am ayat 88. Mengenai bahayanya murtad, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, maka mereka itulah yang gugur sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. 2. Mendatangi dukun, peramal, dan sejenisnya. Mendatangi dukun atau peramal adalah perbuatan terlarang, walaupun sebutannya diubah menjadi orang pintar, orang tua, orang pandai, dan sebagainya. Dengan adanya kemajuan teknologi, seseorang dapat dengan mudah menemukan produk para dukun, seperti ramalan bintang, ramalan jodoh, ramalan pekerjaan, ramalan keberuntungan, hingga kesialan. Tanpa sadar, sebenarnya ia telah mendatangi dukun atau percaya dengan dukun. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengecam siapapun yang percaya dengan dukun dengan ancaman kekufuran dan gugurnya pahala sholat. Rasulullah bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda, "Barang siapa mendatangi peramal atau dukun dan mempercayai ucapannya, maka dia telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad." Hadis riwayat Ahmad. 3. Berbuat riya, yaitu melakukan suatu amal ibadah dan menampakkannya pada orang lain dengan tujuan mengharap pujian atau suatu kebaikan duniawi untuk dirinya. Dia beramal bukan karena Allah, maka sia-sialah amalnya, karena syarat diterimanya suatu ibadah adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Riya termasuk dosa besar yang sangat merusak. Rasulullah menyebutkan bahwa riya lebih berbahaya dari fitnah Dajjal. Rasulullah bersabda, "Maukah aku kabarkan pada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau bersabda, yaitu syirik khafi. Ketika seseorang sholat, dia perbagus sholatnya karena ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Durhaka pada orang tua, mengungkit sedekah, dan mendustakan takdir. Ancaman terhadap perbuatan ini adalah gugurnya pahala amalan yang telah mereka kerjakan. Rasulullah bersabda, "Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak menerima amal ibadahnya yang wajib dan yang sunnah. Anak yang durhaka pada orang tuanya, orang yang mengungkit sedekah pemberiannya, dan orang yang mendustakan takdir." Hadis riwayat Tabrani. Mengenai orang yang mengungkit sedekah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dari segala keburukan yang dapat menggugurkan amalan kita.